Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa Halim dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai hukum dan etika media radio, yang dimana dengan judul Peran Dewan Pers dalam Pengawasan Etika dan Hukum Siaran Radio di Indonesia. Nah, untuk pertama-tama saya akan memulai dari latar belakangnya terlebih dahulu, ya. Latar belakangnya seperti yang kita ketahui, radio itu merupakan salah satu media penyiaran yang memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi kepada pihak secara luas. Nah, sebagai komunikasi media, radio tidak hanya bertujuan memberikan hiburan, tetapi juga sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada seluruh pemirsa yang ada di Indonesia. Nah, namun dalam praktiknya siaran radio tidak selalunya berjalan sesuai dengan standar etika dan hukumnya, yang dimana radio kadang sering melakukan pelanggaran aturan terhadap hukum dan etikanya, yang dimana itu dapat menimbulkan dampak negatif. Nah, seperti penyebaran informasi yang tidak akurat, pencemaran nama baik, hingga memicu konflik sosial. Karena itulah pengawasan terhadap konten siaran radio tetap sangat dibutuhkan ya, untuk menjaga kualitas dan keberlangsungan tanggung jawab dari penyiaran tersebut. Oke, selanjutnya ada teori etika jurnalistik ya, yang dimana etika jurnalistik itu merupakan seperangkat prinsip dan pedoman yang mengatur perilaku dan tanggung jawab profesionalitas para jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Nah, teori etika jurnalistik ini mencakup aspek penting seperti kejuruan, objektivitas, independensi, dan penghormatan terhadap privasi individu. Nah, menurut teori etika jurnalistik, setiap media, termasuk salah satunya radio yang akan saya bahas ini, itu harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat dan berimbang serta menghindari bias yang dapat merugikan sebelah pihak gitu. Nah, lanjut lagi ada hukum penyiaran di Indonesia, yang dimana hukum penyiaran di Indonesia itu diatur oleh sejumlah regulasi yang sangat ketat, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap lembaga penyiaran, termasuk radio, menjalankan fungsinya secara bertanggung jawab, adil, dan sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, untuk regulasinya sendiri itu tercantum dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, yang merupakan dasar hukum utama yang mengatur seluruh kegiatan penyiaran di Indonesia, baik radio, televisi, maupun media cetak. Nah, lanjut lagi. Di sini saya akan membahas ya, sesuai dengan judulnya, yaitu peran Dewan Pers. Dewan Pers itu merupakan salah satu lembaga independen yang memiliki mandat untuk menjaga kebebasan pers dan meningkatkan standar etika jurnalistik di Indonesia. Nah, berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, Dewan Pers itu memiliki sejumlah peran utama. Antara lain itu memastikan kebebasan pers, lalu mengawasi pelaksanaan kode etik, dan melindungi hak-hak publik atas informasi yang berkualitas dan dapat dipercaya. Lalu ada deskripsi Dewan Pers dalam pengawasan siaran radio. Nah, dalam konteks siaran radio, Dewan Pers itu memastikan bahwa informasi yang disiarkan tetap sesuai dengan kode etik jurnalistik dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Nah, selain mengawasi aspek etika jurnalistik, Dewan Pers juga bertugas untuk memberikan panduan kepada lembaga penyiaran radio mengenai batasan-batasan konten yang dapat disiarkan di radio. Nah, Dewan Pers memastikan bahwa radio tidak menyiarkan informasi yang diskriminatif, pornografi, dan atau mengandung unsur kebencian. Lanjut lagi, implementasi etika dan hukum oleh Dewan Pers. Nah, dalam konteks radio yang memiliki audiens yang sangat luas dan beragam, Dewan Pers itu menekankan pentingnya tanggung jawab sosial penyiaran untuk menyiarkan konten yang dapat memicu kebencian, diskriminasi, atau kekerasan. Selain itu juga memastikan bahwa radio mematuhi kode etik jurnalistik. Dewan Pers juga bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI untuk mengawasi penerapan hukum penyiaran yang lebih spesifik, seperti ketentuan dalam undang-undang yang disebutkan sebelumnya tentang penyiaran. Dewan Pers turut serta dalam pengawasan terhadap konten yang disiarkan di radio. Oke. Nah, lanjut yang terakhir, ini ada studi kasus mengenai pelanggaran etika radio Prambors FM ya. Sumbernya didapatkan dari kpi.go.id, yang dimana program siaran Prambors Night itu adalah dan promo program siaran catatan akhir malam yang disiarkan di Stadion Radio Prambors FM terpantau tim pengawasan KPI
menyiarkan perkataan yang tidak pantas dan asosiatif. Keduanya dinilai melanggar ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran atau P3SPS KPI tahun 2012 dan dijatuhkan sanksi berupa teguran tertulis pertama. Nah, hal itu ditegaskan dalam 2 surat teguran yang telah dikirimkan KPI Pusat ke Prambors FM waktu lalu, yang dimana dalam surat dijelaskan pelanggaran dalam program tersebut. Bentuk pelanggarannya adanya muatan percakapan antara 2 orang pria yang menyebut kata yang tidak pantas untuk dia siarkan, ya seperti yang tertera di dalam slide. Dan ada juga pelanggaran lain di program catatan akhir malam Prambors FM. Ditemukan tim pemantauan KPI pada pusat program catatan akhir malam. Di sini tertangkap menyiarkan percakapan berasosiasi dewasa yang tidak pantas untuk disiarkan. Nah, untuk kesimpulannya, jadi Dewan Pers itu sangat memainkan peran yang sangat vital dalam pengawasan etika dan hukum radio di Indonesia. Sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab untuk memastikan kebebasan, pers yang bertanggung jawab, Dewan Pers tidak hanya mengawasi penerapan kode etik jurnalistik, tetapi juga menjamin bahwa lembaga penyiaran radio mematuhi regulasi hukum penyiaran yang ada. Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Pers itu bekerja sama dengan KPI untuk memastikan bahwa siaran radio tidak melanggar prinsip-prinsip etika jurnalistik dan hukum yang berlaku. Nah, jadi cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai peran Dewan Pers dalam mengawasi radio supaya tidak melanggar hukum dan kode etik dari media itu sendiri. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.